Sore itu, langit terlihat mendung, seakan ikut merasakan hati Dinda yang sedang dilanda kerinduan. Ia duduk termenung di ruang tamu rumah sederhana mereka. Tatapannya kosong menembus jendela yang berkabut oleh embun sore. Perutnya yang mulai membesar, menandakan usia kandungan 5 bulan. Terasa berat. Biasanya di kehamilan pertama, ada Andi suaminya, yang selalu siap menemaninya, selalu memberi perhatian, bahkan rela bangun tengah malam hanya untuk memenuhi keinginannya makan makanan yang aneh-aneh. Namun kini semua itu tinggal kenangan. Andi harus berangkat ke Taiwan untuk menjalani pelatihan kerja selama beberapa bulan. Keputusan itu memang baik untuk masa depan, tapi untuk Dinda, keputusan itu ibarat memaksanya menanggung kehamilan ini seorang diri. Kesepian semakin menusuk ketika rumah itu hanya berisi dirinya dan Raka, anak pertamanya yang baru berusia 4 tahun. Raka adalah sumber kebahagiaannya, tapi anak kecil itu tentu belum bisa menjadi teman berbagi keluh kesah. Kadang Dinda berbicara sendiri sambil menyiapkan makanan, berharap seakan-akan Andi masih ada, mendengar, dan membalas candaannya. Rasanya aneh, nak, gumamnya pada bayi di dalam kandungan, sambil mengelus perut. Waktu hamil kakakmu dulu, ibu selalu ditemani ayahmu. Sekarang, hanya kamu yang bisa dengar semua cerita ibu. Ucapan itu terhenti oleh isakan kecil. Dinda tahu ia harus kuat. Tapi hati siapa yang tak rapuh saat menjalani kehamilan di tengah sunyi? Lebih menyakitkan lagi ketika ia teringat hasil kontrol terakhir bersama Andi. Dokter kandungan dengan senyum ramah mengabarkan, bayi ibu sehat dan insya Allah kali ini perempuan. Dinda tersenyum bahagia, tapi seketika wajah Andi berubah. Senyum tipis, mata yang menerawang, seolah kabar itu bukan kabar gembira. Dinda tahu, di lubuk hati suaminya ada kekecewaan. Andi berharap anak keduanya laki-laki, untuk menambah kebanggaan keluarga. Apalagi ibu mertua juga terang-terangan pernah berkata, kalau cucu kedua laki-laki lagi, pasti senangnya bukan main. Soalnya kakak-kakak Andi kebanyakan punya anak perempuan. Kalimat itu masih terngiang di telinga Dinda. Ia tak pernah membenci, tapi hati kecilnya merasa tertekan. Seakan-akan kelahiran anak perempuannya nanti tak akan disambut dengan sukacita yang sama. Raka, anak pertama mereka, begitu dimanjakan Andi. Orang tua Andi pun demikian. Raka menjadi cucu kesayangan, selalu jadi pusat perhatian. Saking sayangnya, ibu mertua seringkali mengajak Raka menginap di rumah mereka, hanya agar bisa memanjakan tanpa henti. Dinda tentu merasa terbantu. Ia bisa sedikit beristirahat saat tubuhnya lelah karena kehamilan. Namun setiap kali rumah mendadak sepi tanpa suara Raka, batinnya makin hampa. Ketenangan itu justru terasa menyakitkan. Aku senang Raka dekat dengan neneknya, bisiknya dalam hati. Tapi, kenapa rumah ini terasa seperti bukan rumahku lagi tanpa suara anakku? Kadang ayah mertuanya ikut mengantar Raka pulang atau menengoknya sambil membawa makanan. Namun perhatian itu sering lebih tertuju pada cucu ketimbang dirinya. Dinda tidak iri, hanya ada rasa sesak di dada ketika melihat semua orang begitu sibuk memuja Raka. Sementara dirinya merasa hanya pelengkap. Aku ini ibunya Raka, tapi kenapa aku selalu merasa sendirian? Gumamnya pelan, hari itu pun sama. Saat pintu rumah diketuk dan ayah mertuanya muncul dengan kantong plastik berisi sayur dan lauk dari pasar, senyum Dinda muncul tipis. Makasih ya, ucapnya pelan berusaha menyembunyikan keletihan. Ayah mertuanya menatap wajah menantunya itu, dan dalam sekejap, ia tahu bahwa ada beban yang sedang dipendam. Keesokan paginya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin pagi yang masuk lewat celah jendela, membuat Dinda menarik selimut sambil mengusap perutnya. Hari itu adalah jadwal kontrol kandungan, namun ia tak punya siapa-siapa yang bisa dimintai tolong. Raka sudah lebih dulu diajak menginap oleh neneknya. Andi tak mungkin pulang dari Taiwan, sementara tubuhnya terasa lemah untuk bepergian sendiri. Seakan tahu kebingungan itu, ayah mertuanya tiba-tiba muncul di depan rumah. Din, hari ini kontrol kan? Biar ayah antar. Jangan memaksa diri jalan sendiri, bahaya, ucapnya. Dinda sempat menolak halus, tapi sorot mata penuh ketegasan dari sang ayah membuatnya luluh. Ada rasa aman yang tiba-tiba tumbuh ketika mendengar suara itu. Di perjalanan menuju klinik, suasana di dalam mobil cukup hening. Hanya terdengar suara mesin dan hembusan AC. Dinda hanya menunduk, sibuk memainkan jemarinya. Merasa canggung karena ditemani ayah mertuanya seorang diri. Namun keheningan itu pecah ketika sang ayah berkata, dulu waktu Andi lahir, ibunya juga sering murung. Hamil itu memang berat, apalagi kalau sendirian. Kamu jangan pendam sendiri, nak. Dinda menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Terima kasih ya. Entah kenapa, aku lebih mudah cerita sama ayah akhir-akhir ini.
Kata-kata itu meluncur begitu saja, membuat pipinya memerah. Setibanya di ruang periksa, dokter menyambut ramah seperti biasa. Ibu Dinda bagaimana kabarnya? Suaminya mana, kok tidak ikut? Pertanyaan itu membuat Dinda terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Spontan, ayah mertuanya berkata, "Saya suaminya, Dok." Dinda hampir tersedak air liurnya, menoleh kaget ke arah mertua yang begitu tenang menjawab. Lalu sang ayah memegang erat tangannya dan mengecup kening menantunya itu, seolah memang benar suami istri. Sang dokter pun tidak curiga sedikit pun, bahkan tersenyum sambil melanjutkan percakapan seolah-olah ucapan itu benar adanya. Dinda merasakan wajahnya panas, jantungnya berdetak tak beraturan. Ada perasaan aneh, antara malu, terhibur, sekaligus salah tingkah. Keluar dari klinik, Dinda mencoba menahan tawanya, namun gagal. Ayah, astaga kok bisa-bisanya ngomong gitu? Ayah juga pintar nyari kesempatan ya sekarang. Dan dokternya pun percaya lagi. Katanya sambil menutup wajah dengan tangan. Ayah mertuanya hanya tersenyum santai. Daripada dia banyak tanya dan bikin kamu nggak nyaman, ayah jawab saja begitu. Lagi pula, apa salahnya kalau ayah jadi pengganti suamimu sebentar? Kalimat itu terucap ringan, tapi menancap dalam di hati Dinda. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hanya wajahnya yang semakin merah, sementara langkahnya terasa gontai. Dalam perjalanan pulang, suasana kembali hening, tapi kali ini berbeda. Bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh debar. Dinda menatap keluar jendela, menyembunyikan senyum kecil yang tak bisa ia bendung. "Ayah, aneh ya?" Gumamnya pelan. "Kenapa?" Tanya sang ayah sambil tetap fokus menyetir. "Rasanya aku jadi lebih tenang kalau ada ayah. Padahal biasanya aku selalu berharap Andi yang ada di sampingku." Ucapannya lirih, tapi cukup membuat dada ayah mertuanya bergetar. Ia tak membalas dengan kata-kata, hanya menoleh sebentar lalu mengangguk pelan. Malam itu, setelah kembali dari klinik, suasana rumah terasa berbeda. Dinda menyalakan lampu ruang tamu yang redup, lalu masuk ke dapur menyiapkan teh hangat. Perutnya mulai terasa berat, tapi ia memaksakan diri, karena tak ingin membiarkan ayah mertuanya duduk tanpa suguhan. "Ya, teh hangat buat ayah. Biar capeknya hilang," ucapnya sambil meletakkan cangkir di meja. Sang ayah tersenyum, menatap menantunya dengan mata yang penuh perhatian. "Makasih, Din. Kamu selalu ingat hal-hal kecil. Itu yang bikin ayah kagum." Dinda terdiam sejenak, lalu menunduk. Kata-kata itu sederhana, namun terasa seperti peyukan hangat yang selama ini ia rindukan. Setelah menyeruput teh, Dinda memberanikan diri membuka hati. Ayah Dinda seringkali merasa sendiri. Biasanya kalau ada Andi, aku bisa cerita panjang lebar. Sekarang rasanya hampa banget. Suaranya bergetar, dan matanya berkaca-kaca. Ayah mertuanya meletakkan cangkir, menatapnya dalam-dalam. "Kalau begitu jangan pendam sendiri. Anggap saja ayah teman curhatmu. Kamu jangan tahan perasaan itu sendirian, Nak. Hari ini ayah akan temani kamu ya." Kalimat itu terdengar begitu tulus, membuat Dinda merasakan kehangatan yang jarang ia dapatkan dari suaminya belakangan ini. Ayah mertua akhirnya menelpon istrinya untuk memberi kabar. Dari kejauhan Dinda mendengar percakapan itu. "Bu ayah mungkin nginap di rumah Dinda malam ini. Kasihan, dia lagi butuh ditemani." Jawaban di seberang membuat Dinda tertegun. "Ya sudah ya, temani aja. Dinda kan lagi hamil, pasti manja. Lagi pula, aku tenang kalau ada kamu di sana." Dinda sampai menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ibu mertua justru senang dan mengizinkan suaminya menginap. Ada perasaan campur aduk, antara lega, heran, sekaligus semakin dekat dengan sosok di hadapannya. Usai menelepon, ayah mertuanya mencoba menghubungi Andi untuk mengabari dan meminta izin. Namun raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia buru-buru menutup telepon setelah mendengar suara seorang perempuan asing menjawab. Dinda menatap penuh tanya. "Kenapa ya? Kok cepat banget ditutup?" Sang ayah berusaha menenangkan. "Nggak ada apa-apa. Mungkin suamimu lagi sibuk." Namun rasa penasaran Dinda membuncah. Ia pun mencoba menelepon Andi sendiri. Dan benar saja, suara perempuan itu lagi yang menyahut, mengatakan Andi sudah tertidur. Saat itu juga air matanya pecah. "Ya, aku tahu Andi pasti lagi asik di luar sana. Dulu waktu hamil Raka juga begitu. Katanya bosan, katanya pengen makan enak di luar. Padahal aku di rumah lagi, butuh-butuhnya dimanja, dan ingin makan enak bareng." Ayah mertuanya mendekat, menepuk bahu Dinda dengan lembut. "Jangan nangis, Nak. Kamu kuat kok. Jangan biarkan rasa sepi ini menghancurkan hatimu." Dinda menoleh dengan mata basah, lalu berbisik lirih.
Kalau Andi bisa cari yang enak di luar, apa aku nggak boleh juga bikin sesuatu yang enak di rumah? Untuk orang yang benar-benar ada di sampingku? Ucapan itu meluncur tanpa sadar, membuat suasana seketika berubah. Sang ayah terdiam, menatap menantunya dalam-dalam. Ada senyum tipis yang tersungging, seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Ayah jadi penasaran, Din. Seperti apa sih enaknya masakan buatanmu itu? Jangan-jangan ayah bisa ketagihan juga. Kalimat itu diucapkan dengan nada menggoda, membuat Dinda salah tingkah. Wajahnya memerah, dan suasana di ruang tamu itu terasa berbeda dari biasanya. Dinda mengerling malu, lalu berkata lirih, "Ayah serius? Nanti kecewa loh. Masakan Dinda kan biasa-biasa aja, takutnya hambar." Ayah mertuanya menggeleng dengan senyum hangat. Ayah nggak takut kecewa. Justru ayah pengen tahu, seenak apa sih kalau kamu yang masak dengan hati? Dari tadi kamu bikin ayah penasaran terus. Dinda menunduk, tersipu, tapi senyum tipis tersungging di bibirnya. Krim hadari Amira sakara sesuatu yang brain. Ucapan sang ayah seolah bukan sekadar candaan. Ada nada perhatian yang membuatnya merasa dihargai. Akhirnya malam itu, mereka masuk ke dapur bersama. Dinda mengikat rambutnya, mengambil celemek, sementara ayah mertuanya menggulung lengan ke meja, bersiap membantu. "Kita masak bareng ya, Nak. Jangan buru-buru. Biarkan semuanya selesai bersamaan, biar sama-sama enak dilihat." Dinda tersenyum mendengar kalimat itu. "Iya, ya. Kalau Andi biasanya sudah nggak sabar. Aku belum kelar masak pun. Dia udah ninggalin ruang dapur." Mereka saling pandang sebentar, lalu tertawa kecil, menutupi perasaan yang sebenarnya bergetar. Di tengah kesibukan memotong sayur dan menyiapkan bumbu, candaan ringan terus terlontar. "Wah, ternyata ayah jago juga ya," goda Dinda sambil melirik. Ayah mertuanya membalas dengan tatapan penuh arti. "Kalau urusan kayak gini, ayah jelas kalah jauh sama kamu. Tapi kalau urusan nemenin kamu, ayah janji nggak bakal kalah sama siapapun." Kalimat itu membuat tangan Dinda berhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Ia pura-pura sibuk mengaduk panci, menyembunyikan wajah yang merona. Setelah hidangan selesai, mereka duduk berhadapan di meja makan. Uap panas dari masakan memenuhi ruangan, menciptakan suasana hangat. Ayah mertuanya menyuap perlahan, lalu memejamkan mata sejenak. Ternyata benar masakanmu bikin nagih, Din. Rasanya beda. Ada sesuatu yang bikin ayah nggak mau berhenti." Dinda tertawa kecil, menutupi rasa gugup. Ayah bisa aja. Jangan bikin Dinda salah tingkah gini." Namun dalam hatinya, ia merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Bahagia karena ada yang menghargai hasil tangannya, sesuatu yang tak lagi ia dapatkan dari suaminya. Obrolan itu berlanjut sambil mereka menikmati makanan. Sesekali pandangan mereka bertemu, lalu buru-buru dialihkan. "Enak kan kalau makan bareng gini, Din? Rasanya lebih hangat, lebih pas," ujar sang ayah. Dinda mengangguk pelan. "Iya ya, rasanya beda kalau ada yang nemenin. Aku nggak merasa sendirian lagi." Setelah semua selesai, mereka berdua duduk bersandar di sofa. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi yang membuat jantung berdegup tak karuan. Tanpa sadar, kelopak mata mereka terpejam, tertidur bersebelahan dalam kehangatan yang sulit didefinisikan. Keesokan paginya, matahari menembus tirai jendela ruang tamu. Dinda terbangun lebih dulu, melihat ayah mertuanya masih tertidur dengan posisi miring. Wajahnya tampak tenang. Ada rasa aneh di dada Dinda, antara nyaman dan canggung. Ia segera bangkit, merapikan kerudung, lalu menuju dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana. Saat ayah mertuanya bangun, aroma tumisan sudah tercium. "Wah, pagi-pagi sudah bikin ayah penasaran lagi," ujarnya sambil meregangkan badan. Dinda tersenyum kecil. "Dinda cuma masak seadanya ya. Takut ayah bosan." Ayah mertuanya menatapnya serius, lalu berucap lirih, "Selama yang masak kamu, ayah nggak akan pernah bosan." Saat sarapan, suasana terasa hangat namun penuh debar. Ayah mertuanya beberapa kali memuji masakan Dinda. "Kamu tahu nggak, Din? Kalau tiap hari bisa begini aja, ayah rela bolak-balik rumah ini meski capek kerja." Dinda menunduk, tersenyum malu. "Jangan gitu ya, nanti malah kebiasaan." "Kenapa? Kalau memang bikin kamu lega, ayah nggak keberatan kok. Ayah juga senang bisa ada di sini," balasnya cepat. Kata-kata itu membuat Dinda merasa seperti mendapatkan sesuatu yang hilang. Perhatian, kehadiran, dan teman berbagi rasa. Beberapa hari kemudian, kebiasaan itu berulang. Ayah mertuanya sering mampir setelah pulang kerja. Kadang hanya untuk menikmati teh hangat, kadang juga untuk makan malam. Setiap kali ia datang, Dinda selalu menyiapkan sesuatu.
Dan setiap kali obrolan mereka semakin hangat, semakin dekat, seakan jarak antara menantu dan mertua itu mulai kabur. Suatu malam setelah makan, ayah mertuanya berkata pelan, "Din, kalau kamu tersenyum gitu, rumah ini jadi terang." "Serius, ayah lupa kalau rumah ini tadinya sepi." Dinda spontan menegurnya. "Ayah bisa aja, pinter juga gombalnya." Ucapan-ucapan itu terus terngiang. Dinda mulai menanti suara motor ayah mertuanya berhenti di depan rumah. Menanti ketukan pintu, menanti suara lembut yang memanggil namanya. Ia bahkan diam-diam menyiapkan menu-menu berbeda. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk membuat ayah mertuanya senang. "Kalau Andi bisa cari enak di luar sana, kenapa aku nggak bisa bikin yang enak di rumah untuk orang yang benar-benar hadir?" Batinnya berbisik, ayah mertuanya pun tak kalah memberikan kode. "Din, jangan lupa kabarin ayah kalau ada masakan model baru ya. Ayah nggak mau ketinggalan." Kalimat itu terdengar seperti janji, sekaligus undangan untuk sebuah kebiasaan baru yang semakin sulit dihentikan. Suatu sore sebelum berangkat kerja, ayah mertuanya sempat berbisik lembut di depan pintu. "Din, kapanpun kamu butuh, jangan ragu kabarin ayah. Sekecil apapun itu, ayah akan selalu datang." Dinda menatapnya dalam-dalam, matanya berkaca, lalu mengangguk. "Makasih ya. Rasanya lega sekali punya ayah di sampingku saat Andi nggak ada." Hati kecilnya bergetar. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Ada rahasia yang mulai tumbuh di antara mereka, rahasia yang membuatnya takut sekaligus enggan melepaskan. Dan tanpa mereka sadari, hubungan ini sudah melangkah lebih jauh daripada sekadar kebersamaan biasa antara mertua dan menantu.